Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syudika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Unit Reskrim Polsek Tarumajaya, Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Personel Polsek Kradenan bersama Babin Kamtipmas Desa Grabagan, kelompok tani, perangkat desa, dan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan Grobyokan tikus. Kapolresta Surakarta menghadiri pembukaan Festival Budaya Nyawiji Tosan Aji Surakarta 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Surakarta. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Gringsing, Polres Batang berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan sepeda motor dengan modus meminjam kendaraan milik rekan kerja. Seorang pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum. Berikut informasinya untuk Anda. Keberhasilan pengungkapan kasus dugaan penggelapan sepeda motor disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Batang AKBP Veronica. Pelaku berinisial S, seorang buruh asal Kabupaten Banjarnegara, berhasil diamankan oleh personel Polsek Gringsing. Peristiwa berawal saat pelaku meminjam sepeda motor milik rekan kerjanya dengan alasan mengembalikan speaker dan membeli rokok. Namun kendaraan tersebut justru dibawa ke wilayah Kabupaten Kendal untuk dijual. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menemukan sepeda motor miliknya ditawarkan melalui akun Facebook di grup jual beli motor bekas. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Gringsing yang langsung melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengantarkan petugas berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti, berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter, 1 unit telepon genggam milik pelaku, serta STNK dan fotokopi BPKB kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Humas Polres Batang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Unit Reskrim Polsek Tarumajaya, Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Seorang perempuan yang merupakan ibu tiri korban telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Berikut informasinya untuk Anda. Polsek Tarumajaya, Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Seorang perempuan berinisial DM yang merupakan ibu tiri korban diamankan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Pelaksana Harian Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Ikhlas Putrawasono. Perkara ini terungkap setelah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi menerima informasi bahwa korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Personel Polsek Tarumajaya yang mendatangi lokasi menemukan sejumlah luka yang diduga tidak wajar pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka lebam dan luka pada beberapa bagian tubuh korban. Penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Polres Metro Bekasi terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memastikan korban mendapatkan perawatan medis, pendampingan psikologis, serta perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila mengetahui dugaan kekerasan terhadap anak demi memberikan perlindungan dan menyelamatkan masa depan mereka. Dari Humas Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polri bersama Kejaksaan Agung dan PT Pegadaian melaksanakan pengecekan awal terhadap 74 keping emas batangan yang menjadi barang bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berikut informasinya untuk Anda. Tim penyidik gabungan Polri, Kejaksaan Agung, dan PT Pegadaian melaksanakan pengecekan awal terhadap 74 keping emas batangan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Puluhan batang emas tersebut disita dalam rangkaian penyidikan 3 perkara korupsi dan tindak perkara pencucian uang atau TPPU. Nah, hari ini penyidik dari Joint Investigasi bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada. Pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kilogram. Makanya nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung, tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Tim penyidik gabungan masih terus melakukan pendalaman perkara, sementara hasil pengujian barang bukti dan perkembangan penyidikan akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Klaten berhasil mengungkap 8 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu selama periode Juni hingga awal Juli 2026. Sebanyak 10 tersangka diamankan bersama barang bukti sabu seberat 8,88 gram. Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi menyebut seluruh kasus tersebut merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba dari 8 laporan polisi di sejumlah wilayah Kabupaten Klaten. Para pelaku diduga berperan sebagai pengguna sekaligus pengedar sabu. Polres Klaten menegaskan, pemberantasan narkotika menjadi prioritas karena dinilai merusak generasi muda dan memicu tindak kriminal. Penyidikan juga akan terus dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Di mana selama 1 bulan ini Sat Narkoba Polres Klaten telah melakukan pengungkapan sebanyak 8 kasus atau 8 laporan polisi yang diamankan di 4 TKP yang berbeda dengan jumlah total tersangka 10 tersangka. Yang mana dari 8 kasus atau 8 LP tersebut total seluruh barang buktinya adalah 8,8 gram narkotika jenis sabu. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Polisi juga mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan peredaran narkoba di lingkungannya. Humas Polres Klaten Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap 2 kasus begal pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam konferensi pers, polisi mengamankan 2 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Reserse Kriminal Polres Pasuruan Kota melalui tim unit reaksi cepat berhasil mengungkap 2 kasus begal yang terjadi di Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Keberhasilan pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudo Uli. Petugas berhasil mengamankan 2 tersangka, sementara 1 pelaku lain masih masuk daftar pencarian orang dan dalam pengejaran.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan aksinya dengan membuntuti korban, memepet kendaraan, kemudian mengancam menggunakan senjata tajam jenis celurit. Lalu kemudian menendang korban hingga terjatuh dan membawa kabur sepeda motor serta barang berharga milik korban. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 1 unit sepeda motor Honda Vario, sebilah celurit, fotokopi BPKB kendaraan, dan 1 unit telepon seluler. Kapolres menjelaskan, saat proses pengembangan perkara, salah satu tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polres Pasuruan Kota menyerahkan 2 unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus kepada para korban. Polisi juga menegaskan akan terus memburu pelaku yang masih buron, serta mengajak masyarakat memanfaatkan layanan call center Polri 110 untuk melaporkan setiap tindak kriminalitas. Dari Humas Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.